baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah benar ini dengan Citra? Benar. Oke, benar. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Citra nih. Sekarang Citra sudah liburan? Belum. Belum, tapi udah libur sekolahnya ya? Udah. Oke. Nah, kemarin di sekolah dapat juara Kak? Dapat. Oke, juara berapa? 6. Oke, alhamdulillah baik sekali ya, juara 6. Nah, Citra perasaannya gimana nih dapat juara 6? Senang. Senang. Sebelumnya Citra udah dapat ranking belum? Udah. Sebelumnya Citra ranking berapa? 3. Ranking 3. Kenapa jadi ranking 6 sekarang? Kurang semangat ya belajarnya? Ya. Oke, nanti diperbaiki lagi ya untuk selanjutnya. Nah, untuk sekarang Ibu di sini mau bertanya kepada Citra. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Udah tahu sama Ibu? Belum ya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rosinur Malasari. Alamat Ibu di Ciamis. Ibu kebetulan sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jurusan Ibu itu bimbingan konseling. Nah, kalau misalnya Citra nyamannya ke Ibu panggil Ibu atau Teteh atau nama? Teteh aja. Teteh, mau Teteh. Oke, baik. Nah, di sini Teteh mungkin ingin tahu nih, nama Citra itu siapa sih? Citra Ningtyas Ayu. Oke, terus? Alamat aku di Ciamis. Oke, sekarang Citra sekolahnya di mana? SDN 3 Barek B. SDN 3 Barek B. Sama dong, kita se-SD ya dulu. Ibu juga dulu di SD 3 Barek B, Citra. Sekarang Citra di SD 3 Barek B juga ya. Semoga nanti Citra dapat prestasi yang lebih dari sekarang ya. Amin. Nah, sekarang Ibu Teteh mau jelasin dulu nih. Sebelumnya Citra udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum. Oke, belum. Nah, sekarang Teteh mau jelasin dulu apa sih konseling itu. Nah, konseling adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu yang mempunyai masalah oleh konselor kepada konseli ya. Nah, di mana konselor itu Ibu, Teteh, dan konseli itu Citra sebagai klien Teteh ya. Nah, di dalam sesi konseling juga terdapat 3 asas. Di mana untuk yang pertama di sini ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini mungkin semua permasalahan Citra nanti kita keep berdua saja, jangan ada yang tahu, jangan jangan ada yang sampai tahu apa permasalahan Citra nanti yang kita obrolkan sekarang. Nah, untuk yang kedua di sini ada asas keterbukaan, di mana nanti Citra harus menceritakan semua permasalahan Citra, semua kejadian yang Citra alami di rumah atau enggak di sekolah. Nanti kalau misalnya Citra ada permasalahan yang benar-benar Citra ingin selesaikan, nanti boleh cerita sama Ibu, sama Teteh ya. Nah, terus nanti di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana nanti Citra menceritakan semua hal ini, yang menceritakan kejadian-kejadian, misalnya kejadian buruk, kejadian yang pernah Citra alami ini nanti secara sukarela Citra, bener ya? Iya. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin di sini Ibu izin mendokumentasi dan mencatat ya nanti apa saja yang kita bicarakan selama sesi konseling nanti. Nah, mungkin nanti sesi konselingnya kontrak waktunya kita selama setengah jam ya Citra, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Citra. Nah, apa sih permasalahan mungkin yang sedang Citra alami untuk ke sekarang nih? Ada nggak? Ada. Apa? Aku suka berantem. Nah, aku
aku tuh suka dimarahi kalau berantem mulu. Oke, nah ibu mau tanya kepada Citra, kalau misalnya Citra lagi berantem, itu berantemnya sama siapa? Adik. Oke, sama adik. Nah, kalau misalnya Citra berantem sama adik, perasaan Citra gimana sih? Sedih. Sedih. Nah, kalau misalnya dimarahin sama ibu, gimana ibu marahin mama? Eh, kayak gini, jangan gelut bae. Kan mama pusing, besok mau apa gitu. Oke, nah kalau misalnya Citra lagi berantem sama adik, misalnya permasalahannya seperti apa? Aku kan lagi ngorek HP, nah dede tuh mau, nah aku tuh digebuk sama sapu. Oh, digebuk sama sapu. Jadi adiknya pengen ikut ngorek HP gitu, Iya. pengen apa? Pengen megang HP juga sama kayak Citra. Iya. Jadi berebut HP gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Citra lagi ngerasa sedih, dimarahin sama orang tua, Citra suka gimana? Nangis. Nangis. Nah, kalau misalnya Citra lagi nangis, terus Citra kalau misalnya solusi buat Citra, misalnya Citra lagi sedih nih, gimana sih kalau misalnya kita nggak mau sedih lagi, suka gimana? Main Suka diajakin jalan-jalan sama siapa? sama temen. Oke, jadi Citra kalau misalnya Citra lagi sedih, Citra suka diajakin jalan-jalan sama temen gitu. Nah, kalau misalnya mamah lagi marah, Citra suka nangisnya di kamar atau di mana? Di kamar. Di kamar. Terus adik-adik Citra atau enggak kakak Citra suka nenangin Citra nggak? Pernah. Pernah. Gimana kata siapa itu? Kata kakak. Iya. Gimana kata kakak? Katanya sih jangan nangis, jangan nangis, nanti sama kakak dibeliin apa-apa gitu. Berarti kakaknya baik ya? Iya. Ya, baik banget ya kakaknya. Nah, di sini Miss Tete punya skala ya, dimana di sini tuh 0 dan di sini itu 10. Nah, di 0 ini Citra sedang merasa tidak baik-baik saja. Iya. Dan di 10 ini Citra merasa baik-baik saja. Nah, Citra sekarang ada di skala berapa? 6. Ada di skala 0. Iya. Enggak di skala 5? Enggak. Enggak. Nah, kalau misalnya 0 itu Citra merasa seperti apa? Sedih. Sedih sekali. Iya. Nah, kalau misalnya sedihnya itu kayak gimana sih Citra? Nangis. Nangis. Oke, baik. Nah, nanti kalau misalnya kita udah ngelakuin sesi konseling ini, pencapaian Citra misalnya, nanti saya mah nggak akan sedih lagi, saya akan mau di skala 10 misalnya. Citra mau di skala berapa? 10. Di skala 10. Nanti kalau udah di skala 10, Citra ngerasanya seperti apa? Senang. Senang banget ya. Nah, terus di sini Ibu punya gambar nih. Di sini ada gambar rumah. Iya. Nah, di rumah itu ada siapa aja sih Citra? Ada kakek, ada mama, ada AA, ada adik, ada aku. Oke. Nah, kalau misalnya Citra nih lagi dimarahin sama Mama Citra karena Citra suka rebutan HP sama adik Citra. Kalau misalnya Citra lagi sedih, suka larinya kemana? Larinya ke Uwa. Ke Uwa. Kata Uwa gimana? Jangan nangis. Dah, nggak apa-apa. Mama tuh marah-marah tuh karena sayang. Oke, Mama marah-marah itu karena sayang ke Citra ya. Oke, nah di sini ada gambar rumah. Terus nanti Citra kalau misalnya pulang ke rumah udah dengan keadaan tidak menangis kah? Enggak. Enggak nangis ya kalau udah datang ke rumah. Ya. Nah, terus di sini ada gambar sekolah. Nah, Citra kalau misalnya sedih di sekolah atau enggak kalau misalnya udah dimarahin nih dari rumah teh sama mama, terus Citra berangkat ke sekolah, Citra suka merasa senang nggak di sekolah? Senang karena banyak teman. Oke, karena banyak teman ya. Nah, jadi Citra mungkin kalau misalnya di sekolah itu suka gak nangis lagi ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kalau misalnya Citra di sekolah, Citra banyak masalah nggak atau enggak pernah ada masalah nggak sama teman-teman Citra? Pernah, tapi sekali. Oke, gimana masalahnya? Kan aku tuh lagi jalan. Nah, teman aku tuh ngedorong. Aku tuh nggak sengaja ke teman aku. Ternyata ada teman lagi yang lihat. Itu mah bukan Citra yang salah, tapi teman yang di belakang yang ngedorong. Oke, tapi teman Citra marah gak? Enggak, marahnya yang ngedorong aku. Oke,
Oke, nah cuma itu permasalahannya ya. Nah, terus di sini ada keluarga. Nah, di sini ada Ibu Citra. Ibu Citra sayang nggak sama Ibu Citra? Sayang. Sayang banget ya. Nah, kalau misalnya Citra lagi dimarahin sama ibu, terus Citra lagi berantem sama adik, mungkin Ibu Citra ngebarahin Citra itu karena ibu itu sayang sama Citra ya. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ibu akan bertanya kepada Citra. Oke, nah ibu di sini akan bertanya kepada Citra. Mungkin pertanyaan ini akan sedikit waktu untuk Citra menjawabnya ya. Nah, kalau misalnya nih nanti Citra membayangkan sepulang dari sini, sepulang dari sesi konseling ini, Citra pulang ke rumah, Citra Citra tidur. Nanti setelah Citra tidur ada sebuah keajaiban. Nanti keajaiban itu merubah jadi Ibu Citra nggak marah-marah lagi ke Citra. Ibu Citra sangat baik ke Citra ya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti ketika Citra udah bangun, nah kalau misalnya ibu gak marah-marah lagi ke Citra, perasaan Citra gimana? Senang. Oke, nah misalnya kalau misalnya Citra setelah bangun tidur itu, nah Citra ngelakuin apa pada pagi hari itu? Mandi langsung makan. Mandi langsung makan ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya udah mandi, udah makan, terus Citra merasa lebih semangat mungkin ya, karena sebuah keajaiban itu sudah merubah Ibu Citra, merubah Mama Citra yang tadinya sering marah ke Citra, sekarang jadi gak marah sama Citra. Nah, di situ Citra akan merasa senang gak? Senang sekali ya. Nah, pagi-pagi itu Citra akan mandi, makan, terus apa lagi? Kalau disuruh ya disuruh. Suruh ya. Oke, nah mungkin Citra apakah nanti kalau misalnya Citra udah bangun, misalnya Citra udah merasa lebih semangat, Citra udah merasa lebih lega ya, udah nggak nangis lagi ketika Ibu Citra marahin Citra. Nah, kalau misalnya Citra bangun terus dengan keadaan yang tidak sedih, siapa yang ngelihat Citra pertama kali si Citra nggak merasa sedih? Adik. Oke, nah kata adik gimana ngelihat Citra kalau lagi gak sedih? Jangan main HP gitu. Oke, jangan main HP gitu ya. Kakak jangan main HP, sekarang adik yang main HP gitu. Iya. Nah, tapi Citra suka berbagi gak sama adik Citra? Suka berbagi ya. Oke, nah kalau misalnya Citra udah berbagi sama adik Citra, Citra suka ngerasa kesel gak? Kadang. Tapi banyaknya Citra suka ngerasa kesel atau suka ngerasa sekarang mah Citra nggak mau main HP dulu, sekarang adik dulu gitu? Iya, Pernah. Sering nggak? Pernah. Berarti jarang ya. Seringnya Citra suka marah-marah kali ya. Oke, gak apa-apa. Nah, kalau misalnya nanti Citra Citra pengen gak kalau misalnya Citra di dalam hati Citra suka ingin mengalah, terus suka ingin ibu gak marah gitu? Pernah. Suka. Oke, nah antisipasi Citra nih kalau misalnya ibu udah mau marah, Citra suka gimana? Ada nyamperin adek, mama jangan marah-marah dulu ke kakak nggak salah apa-apa. Oke, jadi kakak itu gak salah apa-apa mama, jadi mama jangan marah-marah dulu ke kakak ya. Jadi Citra suka menjelaskan dulu kepada Mama Citra bahwa Citra itu nggak salah ma, tapi mungkin ada yang salah, tapi Citra juga harus mengalah gitu ke adek ya. Nah, Mama juga suka ngomongin gitu ke Citra ya.
Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi kepada Citra. Nah, kalau misalnya Ibu udah gak marah-marah ke Citra, Citra merasa senang nggak? Senang. Nah, kalau senangnya itu gimana? Aku nggak dimarahin lagi. Oke, nah Ibu di sini mau bertanya kepada Citra. Citra punya pengalaman menyenangkan nggak di dalam hidup Citra? Pernah Apa? diajak jalan-jalan Diajak jalan-jalan kemana? ke BMX. Ke BMX. Ada lagi gak pengalaman yang bener-bener Citra senang, Citra merasa bahagia banget? Kalau sakit jangan sekolah dulu. Oh, jadi Citra senangnya kalau gak sekolah? Enggak juga ya, kan harus sekolah, harus menuntut ilmu. Nah, kalau misalnya Citra lagi sakit, Citra suka, mungkin ada kemauan apapun suka diturutin ya kalau sakit. Terus Citra suka diajak ke BMX sama mama ya. Kalau di BMX suka beli apa? Minuman, kayak jalan-jalan lihat kambing gitu. Oke, jadi Citra senang itu. Ada lagi gak pengalaman Citra yang paling menyenangkan dalam hidup Citra? Pernah. Apa? Diajak renang Diajak renang. Diajak renangnya kemana? ke TJ. Ke TJ. Sama siapa aja diajak renangnya? Ada sama AA, sama Uwa, sama keluarga. Oke, sama keluarga ya. Di situ Citra merasa senang, merasa bahagia juga ya. Ya. Oke, nah kalau misalnya Citra renang nih di TJ, perasaan Citra gimana? Senang, Bahagia. bahagia. Oke, nah terus di sini apa sih yang membuat Citra senang, bahagia? Karena suka diturutin kalau aku mau itu. Suka diturutin kalau misalnya mau ini mau itu suka diturutin ya. Oke, baik. Nah terus di sini Teteh mau tanya kepada Citra. Nah, ketika mungkin perasaan Citra yang sangat bahagia itu, perasaan Citra suka gimana aja kalau misalnya Ibu udah gak marah sama Citra? Aku suka kalau sekolah, aku suka nyisain uang buat pulangnya. Nah, aku beliin makanan Buat Ibu? Iya. Oke. Nah, jadi Citra sering menyisakan uang terus dikasih sama Ibu. Ya. Nah, perasaan Ibu ketika Citra dikasih makanan sama Citra gimana? Berterima kasih. Berterima kasih. Gimana kata Ibu? Makasih ya. Mama juga kan suka kalau marah-marah maafin. Mama suka minta maaf kalau misalnya kalau misalnya Mama udah marah-marah. Ya. Suka minta maaf ke Citra. Ya. Oke, baik. Nah, kan tadi Citra udah ngobrol ya sama Ibu. Tadi Citra ada di skala 0 dan pencapaian Citra di skala 10. Nah, sekarang menurut Citra permasalahan Citra udah lebih plong nggak? Udah diceritain sama Ibu? Udah. Jadi sekarang Citra ada di skala berapa? 10. Di skala 10 udah selesai? Udah belum selesai? Oke, jadi Citra ada di skala berapa sekarang? 5. 5. Nah, di situ Citra merasa seperti apa skala 5? Kayak gimana gitu. Jadi mungkin Citra udah ngerasa lega, udah nyeritain permasalahan, mungkin Citra sering dibentak-bentak sama Ibu, ya, terus sama Mama. Terus Citra juga sering ngerasa sakit hati kalau misalnya Mama bentak-bentak, tapi sekarang udah diceritain sama Teteh jadi lebih lega gitu. Oke. Jadi lebih lega ya Citra. Nah, sekarang mungkin Teteh akan bertanya kepada Citra. Nah, kalau misalnya nanti Ibu ngebentak lagi Citra, solusi yang Citra akan berikan kepada diri Citra itu apa sih? Kalau misalnya Ibu lagi ngebentak-bentak nih, aku harus ngelakuin apa? Jadi gini, aku tuh suka dimarahin. Nah, Ibu tuh gini, ada Ibu tuh marah-marah. Nah, udah aku sakit gitu. Sakit hati. Oke, sakit hati. Udah Ibu, aku sakit hati gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Ibu udah ngedengerin kata Citra gitu, kata Ibu gimana? Ya udah, tapi kamunya jangan nakal gitu. Oke, nah
jadi kamu ini jangan nakal. Nah nanti kalau misalnya ibu ngebentak-bentak lagi Citra harus ngobrol ke ibu jangan marahin Citra sakit hati kalau misalnya dimarahin sama ibu sama mama ya. Nah terus ada lagi gak solusi buat kalau misalnya Citra lagi dimarahin sama ibu? Pernah. Paling ke UA gitu ya? Iya. Paling pergi ke UA Iya. gitu, terus pergi main kadang ya? Iya. Nanti Citra kalau misalnya udah gak sedih, udah ngerasa baik-baik saja, nanti Citra langsung pergi ke UA gitu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk sesi konseling sekarang Ibu cukupkan sekian, Teteh cukupkan sekian dulu. Nanti mungkin ketemu lagi beberapa hari sama Teteh ya. Ya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.